kita itu tidak kosong. Allah itu ada di dalam hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala 'azza min qail inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, berkat qudrat dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala, kita sekalian sudah sampai ke hari 10 sepertiga terakhir. Karena bulan Ramadan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibagi 3. Awwaluhu rahmah, 10 hari pertama Allah menurunkan rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, dan 10 hari kedua Allah menurunkan ampunan. Wa akhiruhu 'idqun minan nar, dan 10 hari terakhir atau 1/3 terakhir Allah akan membebaskan kita sekalian, orang-orang yang berpuasa, dari api neraka. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang ad-du'a fil Qur'anil Karim. Doa di dalam Al-Quran. Atau kita akan membahas beberapa ayat yang berkaitan dengan doa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambamu bertanya kepadaku, maka sesungguhnya aku adalah dekat.
ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa ketika dia berdoa. Falyastajibuli, maka hendaknya mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka itu beriman kepadaku. Wala'allahum yarsyudun, pasti mereka akan mendapatkan petunjuk. Di dalam Al-Quran ketika ada ungkapan sa'ala, bertanya kepada Rasulullah, biasanya ada ungkapan qul, katakanlah. Umpamanya, wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka pada bertanya tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah Muhammad, roh itu sebagian dari urusan Tuhanku. Jadi yang mengatakan kepada sahabat atau umat yang bertanya adalah Rasul. Tapi ketika berbicara masalah doa, itu langsung dijawab oleh Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni, jika hamba-hambamu bertanya kepadaku, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menjawab, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Tidak mengatakan faqul inni qarib, katakan umpamanya Muhammad, aku ini adalah dekat. Ini menunjukkan bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, tidak ada jarak antara kita dengan Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa ketika dia berdoa. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan secara langsung bahwa kita harus berdoa kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, atau Tuhanmu berfirman,
Ud'uni, berdoalah kau sekalian kepadaku. Astajib lakum, maka aku akan mengabulkan kepadamu. Kenapa kita sekalian harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena pada intinya doa itu adalah pengakuan terhadap keterbatasan dan kemampuan kita. Kemampuan manusia terbatas. Dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala tak terbatas. Sering saya katakan bahwa segala sesuatu pada hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariatnya sebahagian besar dari usaha kita. Kenapa? Segala sesuatu itu pada hakikatnya adalah pemberian Allah. Karena sering saya katakan bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah yang akan memanggil kita untuk menghadap kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin kepada kita sekalian agar supaya kita sekalian bisa hidup. Manusia kadang-kadang terjebak. Ketika dia berada dan ketika dia mampu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal insana la yatgha, bahwa sesungguhnya manusia itu terjebak, sombong, merasa hebat. Ar-ra'ahu istaghna, jika dia ada dalam keadaan mampu, ya, makmur dan lain sebagainya. Tetapi ketika manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai ujian, apapun bentuk ujiannya, baru pada waktu itu dia sadar. Dan orang ketika ada dalam keterpurukan itu tidak pernah membohong, Pak.
Dia mengakui dirinya. Tapi kalau ada dalam keadaan makmur, ya kadang-kadang terjebak. Dia bisa membohong. Seakan-akan segala sesuatu itu hasil dia. Tapi ketika dia terpuruk, tidak terbohong. Bahkan dia selalu ingat kepada Allah yang menciptakannya. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada. Ketika kami memberikan nikmat, anugerah kepada manusia, dia tidak ingat bahwa itu pada hakikatnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Ketika dia diuji dengan kejelekan, kepahitan, baru dia ingat. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza massahu syarru fadzu du'ain 'arim. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang jelek, keterpurukan, maka dia doanya pun sangat panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah karakter orang ketika dia diberi anugerah dan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika diuji dengan keterpurukan. Punten bayunya nuju orang diuji ku Allah, orang emut ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang umpami nuju dipasihan anugerah, kesenangan, ya, kadang-kadang keemut ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang karakter manusia. Nah. Kemudian kapan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Di sini ada kata kunci juga. Ad-du'a'u matlubun fi kulli makanin wa fi kulli waqtin. Doa itu diharuskan pada setiap tempat dan setiap saat. Jadi selamanya kita harus berdoa kepada Allah. Dan di mana-mana. Kenapa kita harus selamanya berdoa kepada Allah? Dan di semua tempat. Li'annahu as-silatu bainal abdi wa rabbih. Karena tadi doa itu adalah hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Hubungan langsung. Kalau manusia ketika sering dipinta, kadang-kadang dia bosan dan marah. Tapi Allah Subhanahu wa taala terbalik.
Ketika kita sekalian tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepada kita, benci kepada kita. Dan Allah sangat senang sekali ketika kita sekalian memohon kepadanya. Jadi sebaliknya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala marah dan benci ketika kita tidak memohon kepada Allah? Karena kita dianggap sombong. Dan sombong itu salah satu sifat Allah, tidak boleh menjadi sifat manusia. Al-Jabbar sifat Allah kan, Al-Mutakabbir kan, itu sifat Allah. Fal insan idza da'allaha wasta'ana bihi fi kulli waqtin yasbahullahu daiman fi balihi. Manusia jika dia berdoa kepada Allah dan memohon kepadanya pada setiap waktu, maka Allah itu selalu ada di dalam hatinya. Hati kita itu tidak kosong. Allah itu ada di dalam hati kita. Wa man kana Allahu fi balihi fala yadhillu wa la yashqa. Dan barang siapa yang Allah itu ada di dalam hatinya, dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Kenapa? Karena Allah beserta orang itu, kan? Makanya di dalam Al-Quran ada ungkapan Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang yang sabar. Ketika Allah beserta orang tersebut tadi, fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan sesat dan juga tidak akan sengsara, tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kata Asy-Syarawi, kita itu harus kangen dengan sabar. Kebanyakan orang menghindar dari sabar, karena sabar itu pedih. Ketika orang bersabar, pasti dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan diuji berat. Kata Asy-Syarawi, kita itu harus kangen dengan sabar. Diuji anu bersabar, diuji anu bersabar, diuji anu bersabar. Kapan kita bersabar? Kapan kita bersabar? Kapan kita bersabar? Kenapa kita harus kangen dengan sabar? Tadi Innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama orang yang sabar.
Kalau kita selamanya dibersamai Allah, Allah itu ada di dalam hati kita, maka kita fala yadillu wala yasqa, tidak akan sesat dan juga tidak akan sengsara, pasti akan ditolong dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya, pokoknya ibadah. Otak itu adalah organ yang paling berharga, paling tinggi pada manusia. Ada di atas. Kalau pepohonan yang paling tinggi itu adalah akar, di bawah. Kalau manusia di atas. Nah, kenapa doa itu dikatakan sebagai mukhul ibadah? Otaknya ibadah. Karena doa itu adalah sebagai pengakuan atas lemahnya kita dan kuatnya Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan kita atas kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan atas kelemahan kita. Karena kalau kita tidak lemah, tidak akan berdoa. Dalam kehidupan sehari-hari pun kan, ketika orang meminta, dia dalam keadaan lemah. Dalam keadaan kuat tidak akan meminta, kan? Makanya kata Rasulullah, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Di dalam Al-Quran ada diungkapkan doa para malaikat. Jadi secara diam-diam para malaikat itu mendoakan kepada kita sekalian. Kadang-kadang kita kalah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kan kebanyakan masa waktu-waktu. Padahal tadi berdoa kepada Allah itu harus setiap saat dan setiap tempat. Nah, para malaikat dengan tak terasa oleh kita pada mendoakan kepada kita. Kita lihat doa malaikat, Pak. Di dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yahmiluna al-'arsya, para malaikat yang memikul arsy. Sekarang ada 8 malaikat yang memikul arsy. Nanti setelah hari kiamat tambah 4 lagi, jadi 8. Nah, para malaikat yang memikul arsy itu dikelompokkan kepada malaikat kelas tinggi, malaikat yang termulia. Jadi sama, malaikat pun dengan manusia ada kelas-kelasnya. Alladzina yahmiluna al-'arsya, malaikat-malaikat yang memikul arsy.
waman haulahu, dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar arsy. Apa pekerjaan malaikat? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka membaca tasbih, mensucikan Allah dengan memujinya, memuji Tuhannya kan. Jadi pekerjaan malaikat itu membaca tasbih ya. Kadang-kadang kita kalah. Kita banyak nggak ingatnya kepada Allah. Wa yu'minuna bihi, dan mereka itu beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memohonkan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Tinggal siapa orang yang beriman itu ya. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk kepada kelompok orang yang beriman. Ya. Alhamdulillah, kadang-kadang ada orang yang dianggap iman-imanan. Kelihatannya iman, padahal yang sebenarnya tidak iman. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Malaikat memohonkan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian mereka mendoakan. Satu doanya nih Pak. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Tuhan kami, ya Allah, rahmat dan ilmumu menguasai segala sesuatu. Pada hakikatnya segala sesuatu itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lepas dari pengetahuan Allah. Hidup tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala repot. Kalau kita mengandalkan pengabdian kita kepada Allah, itu sangat tidak seimbang dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Mas. Pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita tak terbatas. Tapi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat terbatas. Belum kualitasnya. Kan? Kita salatkan kan? Dari 24 jam hanya 5 waktu. Dan yang 5 waktu pun kadang-kadang apakah sudah benar sholat kita? Tapi mudah-mudahan termasuk kepada kelompok yang benar melakukannya. Satu, faghfir lilladzina tabu. Ampunilah
orang-orang yang bertobat. Para malaikat tahu bahwa manusia itu tidak maksum, tidak dijaga dari dosa dan kesalahan. Beda dengan mereka. Kalau malaikat maksum, dijaga dari dosa dan kesalahan, tidak pernah melakukan dosa. Tapi manusia, seapik apapun, dia pasti suatu waktu akan melakukan dosa dan kesalahan. Makanya para malaikat memohonkan ampunan kepada Allah. Faghfir lilladzina tabu. Ampunilah orang-orang yang tobat. Wattaba'u sabilaka, dan orang-orang yang mengikuti ajaranmu. Karena tadi kadang-kadang manusia itu sangat lemah sekali. Ketika kita menjalankan ajaran Allah, kadang-kadang tidak sebagaimana mestinya. Maka para malaikat memohonkan ampunan kepada Allah, kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menjalankan perintah Allah atas kesalahannya. Itu satu. Malaikat memohonkan ampunan. Kemudian yang kedua, waqihim azabal jahim. Ya Allah, jagalah mereka dari siksa neraka jahim. Dua dah. Yang ketiga, doa mereka, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin. Ya Tuhan kami, ya Allah, masukkanlah mereka, yaitu orang-orang yang beriman, bertobat dan mengikuti jalan Allah, masukkanlah ke surga Aden. Di dalam hadis dikatakan bahwa surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling tinggi surga Aden namanya. Allati wa'adtahum, yang kau telah menjanjikan kepada mereka. Bukan kita saja, orang yang beriman yang didoakan oleh para malaikat, juga orang tua, pasangan-pasangan kita dan keturunan kita ikut didoakan. Wa man saluha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan orang-orang yang soleh dari orang tua mereka, pasangan-pasangan mereka, dan keturunan mereka. Makanya yang tidak soleh tidak mendapatkan doa daripada malaikat. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Orang mukmin, orang tuanya, pasangannya dan anak-anaknya itu juga mendapatkan doa daripada malaikat. Kemudian doa yang ketiga, waqihimus sayyi'at,
Ya Allah, jagalah mereka dari kesalahan. Kita sekalian didoakan oleh para malaikat agar supaya kita tidak melakukan kesalahan. Wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah. Dan orang yang dijaga dari kesalahan pada hari ini, yaitu pada waktu didoakan oleh para malaikat, berarti orang tersebut adalah orang yang telah diberi rahmat oleh Allah. Wa dzalika huwal fawzul azim. Hal tersebut adalah suatu kemenangan yang agung. Nah, doa para malaikat itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malaikat itu ibadun mukramuna la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Hamba-hamba Allah yang mulia yang tidak pernah, yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan dan tidak pernah menentang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sayangnya para malaikat kepada orang yang beriman. Tidak terasa didoakan oleh para malaikat. Tinggal bagaimana kita mempertahankan keimanan kita dan memperkuat keimanan kita. Makanya seperti kemarin saya katakan, ada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kau sekalian kepada Allah dan Rasulnya. Karena iman itu yazidu wa yanqus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Puasa Ramadan itu momen untuk meningkatkan keimanan kita. Mudah-mudahan keimanan kita dapat kita pelihara dan dapat kita tingkatkan, sehingga kita termasuk kepada orang-orang yang tadi didoakan oleh para malaikat. Di samping kewajiban kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa kita. Wa ala niyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kita ketemu lagi nanti setelah bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur, bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sempurna, dan juga kita diberi taufik dan hidayah serta inayah selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.